Gini, kami setiap akhir bulan itu kami ngadain battle antar barberman. Oh itu? Ya, jadi kami ngecek lagi kualitas mereka konsisten atau tidak. Nanti yang paling unggul kami kasih Reward. Banyak sih, yang terakhir kemarin dari Papua. Hah? Papua. Dari Papua? Nggak kejauhan nggak mas? Kenapa? Enggak sih, dekat sama ada pesawat ya. Oh gitu. Selamat siang pemirsa Tarakan TV, bertemu lagi dengan saya Rangga Kozazi di program acara Serba Serbi. Kali ini kita akan kembali lagi ke barbershop, tapi barbershop kali ini berbeda ya, berbeda owner juga berbeda barbershop. Kita akan kembali mengulik di mana barbershop ini pasti mempunyai keunggulannya masing-masing. Terus ikuti saya Rangga Kozazi di acara Serba Serbi di episode kali ini. Baiklah pemirsa Tarakan TV, saya kali ini sudah di dalam barber shop hair apa maksudnya mas? Hairstyle LA ya. Nah ya ini saya juga sudah bersebelahan dengan langsung dengan ownernya sendiri, Mas Aan namanya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh kenapa Mas Aan memilih barbershop sebagai usahanya, dan juga mengenal lebih jauh apa saja keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan jika teman-teman ingin melakukan cukur di sini. Baik Mas Aan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya ngantuk kayak Mas Aan. Sedikit. Mas Aan, ini kita terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjalankan program Serba Serbi hari ini. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali, kita juga sudah pernah ke usaha barber yang lain. Jadi ini kedua kalinya lah. Tapi kan setiap usaha barber itu pasti mempunyai keunggulan-keunggulannya lah ya kan. Ya. Ada kelebihan dan ada kelebihannya masing-masing. Nah, Mas Aan, saya pengen tahu Mas Aan itu asalnya dari mana, terus sebelum buka barber usahanya apa, dan kenapa akhirnya memilih di usaha barber ini kira-kira? Saya asalnya dari Lamongan, cuman besarnya di Tarakan dari 2002. 2002. Usaha awal saya ini furniture. Oh. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oh, juga sekalian masih berjalan furniture-nya. Kebetulan kemarin ada teman ngajak buka barber ini kan. Buka barber, saya yang nyiapin semuanya, dia yang tukang cukurnya, capsternya. 2000 tahun lalu baru bukanya. Kenapa saya mau buka barber? Karena usaha ini kayaknya menjanjikan sih. Mengingat kalau rambut itu kan pasti tumbuh terus. Iya benar. Nggak ada habisnya. Ya kebutuhan premier lah ya. Ya. Terus apakah ini Mas Aan ada sebelumnya nontonkah atau cari referensikah di kenapa barber ini sangat menjanjikan kira-kira, atau melihat mengecek ke lapangan langsung? Kan di Tarakan ini kan juga banyak barber Mas kira-kira. Ya sebenarnya yang ngecek juga sih di YouTube, di TikTok. Oh, usaha ini kayaknya oke nih. Bisa menghasilkan juga sepertinya nih. Terus ada keyakinan itu akhirnya ya? Ya akhirnya terbukalah untuk buka barber ini. Awalnya ada keraguan-raguan enggak? Ragu sih awalnya. Ada pengalaman enggak sebelumnya? Sebelumnya belum ada. Berarti betul-betul dari zero, dari nol? Iya, dari nol. Terus itu gimana caranya supaya memanage? Ini kan juga termasuk usaha Mas Aan yang baru. Gimana supaya memanage usaha ini supaya tetap jalan? Ya, kita harus manajemennya yang baik sih. Itu yang penting juga sih, manajemen. Jadi barber ini bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau untuk saat ini ada berapa rekan-rekan ini ya, barberman ya kalau kita ya, barberman ya, ada berapa Mas Aan yang memiliki saat ini? Ada 3. Ada 3. Itu asli Tarakan semua atau udah 2? Dari luar sih. Dari luar semua. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Toli-Toli,
ada yang dari NTT. Berarti ya sekarang kan nggak ada. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya kan ini kan juga berarti teman-teman rekan barberman ini juga menganggap usaha masakan juga pasti akan sukses kan, makanya berani sampai jauh-jauh dari asalnya mereka ke sini gitu. Nah kira-kira nih masakan apa kelebihan dari barbershop yang masakan miliki? Kelebihan dari barber LA ini kita mengutamakan kualitas sih, kualitas dulu itu sih, agar customer bisa datang kembali ke barber. Tapi apakah setiap customer itu bisa sesuai dengan permintaannya mereka? Maksudnya kan pasti ada yang nyeleneh nih mintanya, ada yang minta potongannya rapi sebelah aja atau yang botak sebelah aja, ada nggak kira-kira? Iya sih, sebelum dicukur itu biasanya barberman itu menanyakan mau cukur yang bagaimana, begitu sih. Jadi customer keluar dari barber bakalan senyum karena puas dengan hasilnya. Kalau nggak senyum, berarti disuruh senyum gitu ya? harus senyum. Harus senyum. Kalau nggak senyum, awas gitu. Nggak ya. Ya itulah tadi. Makanya saya juga di dunia barber ini juga sebenarnya kalau saya pribadi bukan dibilang sulit juga tidak, gampang juga tidak. Iya. Karena ini kan menjaga kepercayaan seseorang, karena rambut ini kan mahkotanya orang. Betul. Mau cewek mau cowok, rambut ini mahkotanya orang. Nah ini kan masalah kenapa kok berani gitu? Padahal kan ini kan salah satu usaha yang sangat rentan sekali. Mendengar orang itu harus perfect lah, keluar dari sini harus perfect hasilnya. Kenapa kok berani sekali masalah? Karena barberman saya ini lumayan berpengalaman juga sih. Pernah kerja di Papua, di Bali, Surabaya juga. Jadi saya percaya sih. Jam terbangnya sudah jam terbangnya sudah lumayan lah. Bagaimana cara ngerekrut barberman ya? Kok sampai dapetin di luar? Apakah melalui media sosial? Ya, melalui media sosial sih. Open recruitment-nya? Ya. Oh, berarti tadi hanya 3 orang tadi tuh. Nah, masalah sampai sejauh ini ada nggak sih kritik yang dikasihkan sama customer, maksudnya ketidakpuasannya atau malah lebih puas? Ini bagus sekali, pelayanannya bagus. Saya ingin kembali lagi gitu. Ada nggak sih Mas? Ada. Kalau kritik dari customer itu ada. Contohnya seperti kemarin kan, ini AC-nya cuma 1 karena Mas ini kok panas. Bisa nggak ditambahin? Saya beli AC 1. Oh berarti bukan dari segi barbernya yang ini, tapi kenyamanan di dalam ya. Betul. Oh akhirnya pakai AC? Ya. Awalnya 1 AC. Oh sekarang 2. Saya baru sadar. Malu. Ya kan masih muda. Jadi sekarang 2 AC bisa pemirsa atau teman-teman Tarakan TV itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, masuk ke dalam adem. Ya mungkin kedepannya bisa aja disediakan minum kan Mas? Iya. Ya ini Mas An juga ada di 2025 ini ada goal yang di achieve nggak? Maksudnya ini kan juga baru 1 tahun berjalan. Pasti kan setiap tahun ada keinginan barber saya ingin berkembang ya. Ya bagaimana keinginan Mas An kira-kira? Iya, saya punya cita-cita sih. Ini kan di belakang nih masih luas nih. Rencana ke depan pengen dirombak jadi diperluas sampai ke belakang. Untuk saat ini hanya ada 3 potongan ya? Iya. Rencananya berapa kira-kira kalau sampai ke belakang? Paling kalau di belakang itu bisa sampai 8 sih. Oh sampai 8? Iya. Oh. Dan kalau cabang kira-kira ada keinginan? Kalau cabang belum kepikiran. Belum sih. Tapi mau? Iya, mau banget. Siapa yang nggak mau usahanya ada cabangnya ya? Tapi gimana cabangnya, apakah hanya di Tarakan atau menyeluruur di Kaltar kira-kira? Sepertinya pengen di Tanjung sih. Ada kan banyak teman juga di sana. Oh gitu. Sudah ada recommended ya? Maksudnya request nggak suruh buka ke? Ada sih teman nyaranin buka di sana. Cuma saya masih ini kan di sini dulu lah. Nah, masa tantangannya sebenarnya di usaha barber ini apa sih sebenarnya? Kan teman-teman rekan-rekan Tarakan TV juga yang punya usaha, masih muda, pengen berusaha ya, pengen buka barber. Kira-kira apa tantangannya yang mereka harus siap hadapi? Tantangannya yang paling utama ditinggal barberman sih. Itu nomor 1. Ya. Maksudnya ditinggal itu dalam artian mereka memberhentikan diri atau gimana? Ya, banyak kan dari barber-barber yang lain gitu sih. Ditinggal barberman. Jadi setiap barberman
tidak bisa hanya satu tenaga saja, harus ada cadangan Iya, gitu ya. ada cadangan gitu. Sempat kejadian nggak sih, Mas? Sempat sih bulan 5 kemarin. Sempat. Iya, Tidak ada barberman sama sekali. tinggal satu, kebetulan tinggal satu. Oh. Makanya saya ngambil dari luar juga. Kalau lokal ini susah, Iya, agak susah kalau lokal. benar-benar. Nah, kalau Mas Andi sendiri bisa nyukur nggak? Kalau saya kebetulan masih belajar sih. Oh, masih belajar. Soalnya basicnya saya kan di furniture. Oh iya benar-benar. Kalau nggak kan mau belajar nyukur nih teman saya yang belakang nih bisa boleh. hasilnya jelek atau apa, nggak apa-apa. Mereka rela. Ya ini pemirsa, itu tadi ya tantangannya yang terbesar ya, selain manajemennya harus bagus dan juga tadi tenaga barbernya juga harus ada cadangan paling tidak ya. Memang kalau yang saya dengar kemarin itu juga pengalaman saya mewawancarai owner barbershop itu sudah biasa sepertinya barberman itu bersilih ganti gitu. Karena memang ya namanya dunia kerja sama kan. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Nah, Mas An, setiap barberman ini kira-kira ada dituntut untuk latihan terus nggak sih sebenarnya? Maksudnya dalam setiap bulan kan hairstyle itu berbeda-beda. Gini, kami setiap akhir bulan itu kami ngadain battle antar barberman. Oh gitu? Ya, jadi kami ngecek lagi kualitas mereka konsisten atau tidak. Nanti yang paling unggul kami kasih Reward. Oh, jadi setiap barberman yang dianggap hasilnya bagus mendapatkan reward. Ya, Oh gitu, setiap bulan rutin. nah, Jadi berbeda aja kayaknya aku ini. entah kaos, sepatu, Lumayan ya Mas ya. ya Dan kan yang memotivasi juga ya. betul. Tapi gimana? Ini setelah berjalan itu gimana Mas? Barber-barber ini apakah ada namanya gaya baru lagi yang mereka hasilkan setiap bulan? Iya sih, kami ngadain itu kan supaya skillnya makin terasah. Gitu sih. Nah kalau barberman yang ini kan juga kita namanya bekerja dengan apa namanya dengan individu lainnya. Mas An ada membuka ruang curhat nggak sih sebenarnya barberman itu, misalnya kalau ada keluhan gitu ya bisa cerita sama saya gitu misalnya. Iya, kalau barberman-nya ada masalah atau apa, cerita sama saya gitu. Oh ada diberi Harus kesempatan. terbuka. Kalau ada apa-apa. Kalau yang berhenti kemarin sempat cerita nggak ada apa sih keluhannya sebenarnya? Apa mut-mutan aja? Dia berhenti kemarin ini membuka barber sendiri. Oh gitu. Iya. Oh. Kita senang juga sih dia keluar dari sini buka barber sendiri. Ya berarti Mas An sudah berhasil apa namanya paling tidak melatih individu sudah bisa mempunyai usaha sendiri gitu ya. Ya, Meskipun secara tidak langsung tapi Mas An ada campur tangan di situ ya Ya. kan dari awal. Ya itu bagus sekali sih. Nah Mas An, kalau untuk peralatan nih yang di depan kita nih ada juga peralatan. Ya mungkin Mas An ada yang tahu ada yang enggak ya, karena Mas An tadi apa namanya basicnya di furniture kan. Iya. Tapi kalau di depan kita nih Mas An tahu semua? iya ini produk-produk seperti clay. Itu apa itu? Ini minyak rambut yang kering itu ya, bukan yang kelihatan basah itu. Apa jatuhnya pomade? Iya. pomade. Ini ada juga warna rambut. Oh highlight ya. Ya, Ini beli di mana semua? Di luar? ini online semua sih. Online semua. Mhm. Nah kalau stok kayak gini berapa bulan sekali Mas An biasanya? Mingguan sih. Oh mingguan. Berarti, Ya, minggu. nah ini menarik nih. Satu hari itu ada berapa customer kira-kira? Sampai puluhan? Iya, kurang lebih segitu. Paling rame itu event apa biasanya? Hari apa deh? Paling rame weekend sih, Sabtu, Minggu, Jumat. Weekend? Oh. Nah terus kalau umur? Kalau umur, semua kalangan. Dari anak-anak, remaja, orang tua. Dan ini lokasinya strategis karena depan sekolah ya? Iya, betul. Di belakang juga masih banyak sekolah. Ya betul juga ya. Nah rupanya Mas Andi itu juga yang perhitungan Ya. ya. Ya betul. Saya juga baru sadar lagi. Berarti, nah ini kalau untuk kalangan sekolah, berapa banyak biasanya kan kalau mereka hari Senin biasanya harus ada yang langsung rapi gitu. Dan setiap minggu tuh ada nggak sih kalangan-kalangan anak-anak sekolah gitu? Ada sih. Ada aja ya? Ada. Nah kalau untuk gender Mas An, cewek cowok Kebetulan ini untuk cowok aja sih di barber ini. Kalau cewek masih belum. masih belum. Ya. Tapi ada nanti kedepannya kira-kira. Kedepannya masih kami bicarakan lagi. Tapi ada mau kayak gini. Ada. Oh. Cuma ada nggak sih customer cewek yang masuk ke sini Mas An?
Pernah ada beberapa kali sih. Tapi ditolak. Iya. Oh, kenapa ditolak? Belum Karena dulu barberman saya belum ada di casting di cewek sih. Nah, sekarang kebetulan ada yang dari salon satu. Jadi dia salah. Tapi berarti untuk sekarang kalau ada teman-teman Tarakan TV yang ingin potong ke sini cewek boleh? Boleh ya? Iya. Boleh. Sudah bisa. Kebetulan barberman saya ada yang dari salon kan. Iya. Jadi dari salon. Nah, kalau Mas Ani ngerti nggak sih cukuran yang paling diminati sama masyarakat Tarakan apa kira-kira? Apakah hanya sekedar rapi saja? Low fat sih yang paling banyak. No fat. Itu gimana sih? Itu yang gradasinya agak pendek sih dia. Oh, yang di samping-sampingnya Iya. sini ya? Oh. Banyak itu sih. Terus apa namanya? Kalau untuk kalangan, banyak kalangan muda atau kalangan tua yang datang ke sini? Rata sih. Rata ya? Iya. Oh, menarik. Saya juga pengen buka barber kalau begitu. Nanti kita bersaing dong. Atau kita satu manajemen? Boleh. Nah, ini ya pemirsa Tarakan TV mungkin ini sudah cukup mengenal Mas Haan, juga tadi sudah diceritakan, saya rangkum Mas Haan juga sebenarnya bukan dari basic barber tapi memberanikan diri. Nah, ini yang kita bisa ambil jalur tengahnya, bahwa kita harus keluar dari zona nyaman ya Mas ya. Iya, betul. Harus keluar dari zona nyaman, mencoba hal yang baru, berani mencoba yang baru, tapi tentu dengan apa namanya, dengan persiapan yang matang juga. Jangan jangan karena kita mencoba yang baru tapi tidak ada persiapan sama sekali. Betul. Nah, Mas Ani kan juga sudah mencari referensi di YouTube, juga melihat di Kota Tarakan, melihat peluang barbershop di mana, dan juga merekrut pun harus hati-hati ya Mas ya. Betul. Barberman ya. Harus telitilah mencari barberman. Oh iya, tadi saya lupa nanya, ada standar nggak maksudnya untuk ingin bekerja di sini? Minimal pengalaman setahun sih di barber. Itu standarnya. Iya. Oh, oke. Berarti itu juga ya, sebenarnya kalau kita melihat pengalaman kerja itu juga diaplikasikan di mana-mana kan, bukan hanya di barbershop saja. Betul. Baiklah pemirsa, mungkin kita jeda dulu di segmen 1 ini. Kita akan lanjut lagi, mungkin kita akan mengenal lagi barbershop hairstyle LA ya Mas ya? Benar ya? Ya. Nah, itu kita akan mengenal lagi. Mungkin kita dikasih kesempatan melihat secara langsung bagaimana pada saat ada pemotongan rambutnya itu berlangsung. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Serba Serbi. Baik pemirsa Tarakan TV, di program Serba Serbi, kita sudah memasuki segmen kedua. Tadi kita sudah menyaksikan secara langsung teknis gimana salah satu rekan saya melakukan pemotongan rambut. Mulai dari pemotongan dari awal sampai pencucian tadi bisa disaksikan lah ya. Bagaimana dimanjanya kepalanya teman saya tadi itu. Mulai dari pemotongan, rambutnya dicuci, dihandukin, sampai selesai, sampai ganteng tadi. Nah, ini di sebelah saya juga saat ini sudah diberi kesempatan untuk ngobrol langsung bersama barberman-nya langsung nih, dengan Mas Yusuf. Mas Yusuf. Asli mana Mas? Surabaya. Surabaya. Masnya ketawa-ketawa kayaknya happy banget nih di wawancara sama saya. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Yo. Berapa lama Mas Yusuf sudah berkecimpung di dunia barber? Sekitar dari start 2016 sampai sekarang. sampai sekarang ini. Dari Surabaya, di Surabaya dulu atau langsung keliling? Banyak sih, yang terakhir kemarin dari Papua. Hah? Papua. Dari Papua? Nggak kejauhan nggak Mas? Kenapa? Enggak sih, dekat sama ada pesawat ya. Oh gitu. Di Papua berapa lama? 3 tahun kayaknya. 3 tahun? Di Jayapura. Di Jayapura aja? Itu dapat informasi dari mana Mas Yusuf? Dari teman-teman aja. Kan kayak teman-teman tuh banyak ada yang di Papua, di
Sulawesi juga ada di Kalimantan juga. Berarti pakai ini ya, media sosial ya? Betul. Nama Mas Yusuf ini hobi mencukur rambut mulai dari kapan kira-kira? Kenapa kok passionnya di cukur rambut? Kenapa kok ada kepikiran pengen punya hobi nyukur rambut? Sebenarnya bukan hobi sih. Jadi waktu itu ada tetangga aja, dia punya salon toh. Jadi dari itu mulai belajar nyukur. Jadi sempat nganggur dari SMA tuh 2014, nganggur setahun belajar, habis itu Ngikut tetangga? sampai sekarang nih. Berarti belajar sama tetangga tadi? Iya, dari teman-teman. Nggak otodidak berarti Mas? Otodidak. Otodidak? Ya, cuman kalau untuk kita upgrade lagi kayak mungkin ikut seminar begitu toh. Oh ada Workshop juga ada gitu khususnya di Jawa yang paling banyak acara-acara atau event begitu banyak. Nah ini apa namanya, di sekolah dulu sering motongin rambut temannya Iya juga sih. kalau waktu pas ada yang dipetal gitu. Iya betul. Tapi nanti kalau kayak begitu tuh kayak apa ya? Kita ngulang lagi lah. Beda teknik semua. Oh beda teknik Iya, ya. kalau nyukur teman tuh beda. Nah Mas Yusuf setelah dari Jayapura tadi lanjutnya kemana? Balik lagi ke Surabaya. Oh balik di Surabaya, nyukur lagi di Surabaya? Iya, nyukur lagi di Surabaya. Oh iya, tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Aan, kan masalah nih peralatan-peralatannya. Nah, Mas Yusuf kan lebih tahu lah nih, peralatan di depan kita nih ada gunting, ada apa namanya, semacam pomade, ada juga alat pencukur. Ini apa aja nih Mas fungsinya Mas? Ini juga saya lihat guntingnya cukup unik, warnanya chrome. Tadi juga saya dapat info, gunting rambut itu tidak seperti gunting kertas. Ada Beda tekniknya? sih, Bang. Kalau untuk perbedaan dari gunting kertas tuh beda kayaknya. Ini jangan getar tangannya Mas. Santai aja. Getar tangannya. Jadi gimana Mas? Untuk apa nih? Maksudnya kalau untuk kertas juga wah jauh sekali kalau dibandingin sama gunting kertas. Nah ini bedanya apa nih sama yang Kalau ini namanya si gunting tining. Saya kenalnya gunting sasak, bukan? Betul. Gunting sasak ya? Tining atau gunting sasak kalau orang bilang, kalau ini gunting blending. Gunting blend toh. Kalau untuk teknik juga beda, dua hal ini berbeda. Nah terus kalau untuk peralatan gini Mas Yusuf, kayak alat pencukur ini dan ini ada maintenance-nya nggak? Maksudnya dalam artian dalam seminggu ada dibersihkan kayak atau diganti dalemannya? Kalau untuk diganti kayaknya untuk sekitar mungkin berita aja sih, kayak blade itu sekitar 1 tahun sekali mungkin kalau dirawat dengan baik toh. Sekitar 1 tahun nih. Kalau pembersihan berapa? Seminggu? Tiap hari dibersihkan? Tiap hari dibersihkan, habis dipakai toh kita rawat gitu. Nah ini tadi untuk clay, ini apa nih Mas? Pomade kah atau? Betul, dia masuk dia termasuk pomade juga, cuman dia jenisnya yang clay. Kan macam-macam nih, ada pomade tuh, ada yang oil base, ada yang water, ada yang clay, ada yang hair paste juga ada. Ini supaya rambut lebih enak diatur aja? Betul, untuk styling toh. Jadi kayak mata rambut tuh lebih biar lebih bisa ditata. Ada nggak customer yang nggak pengen pakai ini Mas Yusuf ya? Maksudnya dia begitu selesai potong ya udah gitu aja gitu? Ada ya, banyak yang banyak juga ya. Nah kalau ini apa pewarna? Ini pewarna rambut tuh. Highlight atau pirang? Highlight aja. Highlight juga bisa. Berarti, nah tadi juga saya sempat singgung sama Mas Aan, kan untuk saat ini yang diterima customernya itu laki-laki, untuk perempuan belum. Tapi tadi memang ada omongan kedepannya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada customer perempuan ya silakan. Berarti Mas Yusuf bisa potong untuk gender perempuan juga, rambut perempuan? Untuk beberapa aja kayak cukuran mungkin kayak bob gitu kayaknya masih bisa sih. Bob itu yang cukuran mangkok ya? Itu yang mirip-mirip polwan gitu. Oh. Kenapa lebih mudah kah? Bukan lebih mudah karena emang basicnya di barber toh, tidak untuk perempuan juga. Jadi kalau ada orang minta cukur cewek begitu, tak saranin ke salon. Oh gitu. Jadi kalau misalnya maksa juga tak cukur lah. Pernah tapi? Pernah juga. Bagus jadi? Atau bagus? Mereng sebelah? Kan memang maksudnya kan ada salon diperuntukkan untuk cewek toh. Iya. Maksudnya kalau mending ke salon dulu ya. Jadi kalau misal maksa, mas gak apa-apa sudah, ya cukup. Tapi pernah ya? Perempuan tapi? Asli perempuan? Bukan laki-laki? Sudah dicek? Sudah. Ya nih, berarti Mas Yusuf ini pengalamannya unik. Tidak hanya
laki-laki tapi juga bisa perempuan ya. Ya monggo kalau misalnya ada yang berkenan ya monggo ya Mas ya. Tapi kalau jadinya aneh-aneh ya ditanggung resiko sendiri gitu. Betul. Nah Mas Yusuf, ada nggak sih keinginan pribadinya Mas Yusuf pengen mengupgrade terus skill yang Mas Yusuf punya? Atau setiap bulan ada tontonan dari YouTube untuk mencari style baru kira-kira? Ada sih, kalau begitu, kalau untuk di barber nih, dunia rambutnya, terutama ini kayaknya harus di-upgrade terus. Terus setiap tahun Ada style baru. ada style baru. Jadi kayak Itu referensinya dari mana? Dari YouTube? dari YouTube, dari komunitas-komunitas begitu. Oh, Juga berarti Mas Yusuf ada tergabung di komunitas, maksudnya Ada. di WA gitu ada ya? ada juga. Yang ini tadi saya lupa menanyakan, style macam apa yang orang Tarakan paling minatin? Biasa aja kah? Yang rapi saja kah? Atau yang depannya botak kah? Gimana? Apa nih style orang Tarakan pada umumnya? Paling banyak sih kayaknya formal-formal gitu ya sih cukurannya, nggak terlalu tipis. Jadi kayak Yang paling aneh Mas Yusuf pernah garap apa? di mana di sini Di sini? Atau di mana deh? banyak. Yang paling aneh apa nih? Mohawk. Mohawk biasa sih kayaknya itu. Oh, mohawk biasa. Paling biasa sudah mohawk ya? Biasa. Apa? Ya mungkin bikin kayak alloy begitu. Warna jadi rambut tuh warna semua toh. Hah? Habis itu digambar-gambar gitu sama Oh, Mas Yusuf bisa? Digambar rambutnya? tuh. Pakai warna rambut begitu. Oh, bisa gitu ya? Iya macam alloy. Macam alok ya? Tahu alloy bang? Yang FF? Alloy yang di Oh, kukira alok Free Fire. Sorry. Saya taunya alok Free Fire. Aloy. tuh. Aloy. DJ Aloy. Oh, iya. Maklum, masih muda saya, Mas. Terus apa? Yang aneh minta gambaran apa nih? Kayaknya mungkin makin kesini yang lagi hits sih kayak begitu-begitu aja sih. Kasih warna rambut toh. Terus dikasih kayak gambar-gambar gitu. Teman saya tadi kenapa tidak digambar aja rambutnya, Mas? Panis itu. Ya, ini ya pemirsa keseruan barbernya tuh di sini. Makanya tadi dari owner punya kesan yang berbeda, dari barberman juga punya kesan yang berbeda. Nah, ini terakhir nih aku tanya ke Mas Yusuf. Harapannya Mas Yusuf secara pribadi apa kira-kira? Di 2025 ini kan Mas Yusuf tidak hanya ingin di sini aja, pengen lebih berkembang. Siapa tahu pengen punya barber sendiri. Kira-kira apa nih? Ada visi misi nggak di 2025 ini buat Mas Yusuf? Ya ada sih bang. Cuman pengen apa ya? Pengen nikmati dulu yang sekarang ada di. Kalau untuk pengen buka barber sendiri nanti dulu nanti. Berarti masih nikmat di sini ya? Benar, masih santai-santai aja sih. Oke pemirsa, ini mungkin segmen kedua kita kali ini. Kita sudah mengenal banyak tadi dari sang owner, juga dari barberman-nya, dari Mas Aan selaku owner dari barbershop ini. Jadi mengatakan kalau ingin berusahanya harus ada persiapan yang matang, paling tidak tahu yang ingin dituju. Nah kalau dari barberman-nya sendiri tadi juga ada keunikan-keunikan sendiri, terus setiap bulan harus mengupgrade skill yang dia punya supaya tidak ketinggalan zaman tadi, karena kan setiap tahun ada style-style rambut yang baru. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di Serba-Serbi di episode lainnya. Kita akan mengeksplor lagi, lebih jauh lagi di Kota Tarakan dengan usaha-usaha dan atau hobi-hobi yang unik lainnya. Tentu saja dengan narasumber yang berkompeten di dalamnya. Baik pemirsa, saya Rangga Kozazi, berjumpa lagi di Serba-Serbi episode selanjutnya.